Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita mengenang almarhum Abdul Hadi WM yang meninggal setahun yang lalu. Abdul Hadi WM adalah seorang pelopor sastra sufistik dalam hasanah sastra Indonesia kontemporer. Kita tidak bisa melupakan itu, karena Abdul Hadi WM merupakan tokoh terpenting yang membawa pandangan-pandangan sufistik, pandangan-pandangan tasawuf dalam sastra Indonesia. Jadi tiap menyebut nama Abdul Hadi WM, kita selalu teringat gerakan sastra sufi, gerakan yang dimotorinya sejak ia menjadi redaktur sastra di rubrik Dialog Harian Berita Buana pada tahun 70-an hingga 80-an. Nah, apa yang dilakukan, ditulis, dan pandangan-pandangan Abdul Hadi WM yang dipaparkan pada saat itu, terutama melalui Berita Buana, itu meninggalkan pengaruh yang cukup signifikan pada sastra Indonesia, terutama pada kalangan penyair generasi sesudahnya. Sebut saja misalnya Hamid Jabar, M.H. Ainun Najib, Ahmad Nurullah, dan Ahmad Subhanuddin Alwi. Abdul Hadi dapat dianggap sebagai seorang pelopor sastra sufi. Dalam kemenyairan, sudah jelas ia adalah seorang maestro penyair Indonesia. Ia tidak hanya menulis puisi sebagaimana penyair lain menulis puisi, tapi ia menulis puisi dengan didasari pemikiran yang dalam tentang tasawuf. Pilihannya pada jalan tasawuf ini pada tahun 70-an kerap ia tulis di rubrik Sastra Dialog Berita Buana. Ia juga dikenal sebagai pelopor gerakan kembali ke timur, kembali ke akar, kembali ke sumber. Memang dalam kehidupan keseharian, Abdul Hadi WM terlihat pendiam, santun, kalem, dan tidak menonjolkan diri. Ia dikenal sebagai sosok yang rendah hati. Tapi begitu tampil di forum, sangat banyak pemikiran, terutama tentang sastra sufi, yang keluar dari kepalanya. Seakan kepalanya penuh dengan konsep tasawuf, dengan pemikiran-pemikiran tentang sufi, tentang sastra sufistik. Terkesan sekali ia menyimpan banyak ilmu, terutama tentang sastra sufi. Menurut saya, Abdul Hadi WM adalah penyair sufistik terpenting dalam sastra kontemporer Indonesia. Dalam sastra Indonesia kontemporer. Ya, memang rendah hati, memang pendiam, tidak menonjolkan diri ya. Tapi dia sebenarnya adalah pelopor, kembali ke akar, kembali ke sumber. Ia juga dikenal sebagai budayawan, pemikir sastra sufistik kontemporer. Pemikiran-pemikiran Abdul Hadi itu selain tertuang dalam banyak tulisan, dalam banyak makalah seminar, juga terangkum dalam buku-bukunya, misalnya Kembali ke Akar, Kembali ke Sumber, yang terbit
tahun 1999, Tasawuf yang Tertindas yang terbit tahun 2001, dan Hermeneutika Estetika Religiusitas yang terbit tahun 2004. Kecenderungannya pada sastra sufi sudah terlihat, sekali lagi sudah terlihat, sudah tampak jelas ketika beliau almarhum semasa hidupnya menjadi redaktur sastra rubrik dialog di Harian Berita Buana. Dan pada saat itulah pemikiran tasawuf berkembang cukup luas, ya, cukup besar, ya, dan banyak pengikutnya, terutama penyair-penyair sudah dia, penyair-penyair di bawah usia dia, banyak yang mengikuti tasawuf, mengikuti konsep puisi sufistik yang dia jabarkan melalui Berita Buana. Ya, kita senang sekali tentu punya Abdul Hadi WM, punya almarhum, ya walaupun sudah meninggal. Kita menunggu siapa penerus beliau, siapa pengganti beliau, penerus pemikirannya, penerus gagasannya. Ya. Kita sekarang kan kalau kita lihat